jika ingin menikmati kuliner di saat pandemi seperti ini. Ya, seperti di Yogyakarta, sebuah warung soto menjadi klaster penularan COVID-19. 22 orang termasuk penjual dan keluarganya, serta 8 pembeli dinyatakan positif COVID-19. Warung soto Lamongan di kawasan Umbul Harjo, Yogyakarta ini menjadi klaster baru penularan COVID-19. Hingga kini tercatat 22 orang positif COVID-19, terdiri dari penjual dan keluarganya, serta 8 orang pembeli. Sterilisasi dan pelacakan terus dilakukan untuk mengetahui awal mula penyebaran virus, sekaligus memutus mata rantai agar COVID-19 tidak kian menyebar. Penyemprotan cairan disinfektan di warung soto dilakukan tim dari relawan Kampung Tanggap Bencana setempat serta relawan BPBD Kota Yogyakarta. Tidak hanya tempat berjualan, namun tempat tinggal yang dihuni keluarga pemilik warung bersama pegawainya juga menjadi sasaran penyemprotan cairan disinfektan. Masuk penyemprotan ini setelah di sini terjadi klaster baru. Hari ini adalah KTB dan relawan sepandean. Ini sudah yang ketiga, kemarin warga juga sudah nyemprot, jadi ini terus-menerus akan kita semprot sampai Pandean menjadi bukan zona merah lagi, jadi zona hijau. Pemerintah Kota Yogyakarta mengimbau agar masyarakat yang membeli di warung tersebut terutama di bulan Agustus untuk melakukan tes dan melapor pada Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita berbincang dengan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Pak Haru Purwadi. Selamat siang, Pak Haru. Heru Purwadi, Bapak, Mbak Lita dan Deta ya. Baik, maaf, Pak Heru Purwadi. Mbak? Iya, Pak Heru, ini sebenarnya kronologi klaster soto ini seperti apa sih, Pak? Dari mana awal ketahui Bapak sendiri ini ada klaster baru? Oke, awalnya ada pedagang yang gejala, artinya memang ada gejala yang dirasakan dan kemudian periksa di layanan kesehatan, dan ketika kita periksa tracing kemudian yang bersangkutan kedapatan positif. Setelah itu kemudian kita coba tracing di tempat kerjanya semua pekerja kena, di juga sebagian besar kena semuanya, ada beberapa juga, dan kemudian keluarga dari pekerja juga kita tracing, ada satu keluarga yang keluarganya juga kena, dan kemudian kita mengumumkan kepada masyarakat luas bagi pembeli yang pada bulan Agustus itu mereka membeli di Soto Lamongan di Pon ST Square supaya memeriksakan diri. Ada 15 pembeli yang sudah melakukan swab dan kemudian kedapatan 8 diantaranya positif. Baik. Lalu bagaimana penanganannya saat ini? Apakah ada peraturan baru bahwa tidak boleh restoran memberikan izin bagi pembelinya makan di tempat seperti itu, Pak? Kalau aturannya baru, sebenarnya sudah lama kita memang mengintroduksi sebuah ketentuan yang kita sebut dengan membuat aturan-aturan menuju adaptasi baru, itu sudah kita buat sejak Juni. Nah, di sana itu kita meminta hotel maupun restoran untuk memenuhi semua protokol COVID. Nah, beberapa dari mereka kemarin sudah kita review, kita verifikasi, dan kemudian kita kasih sertifikat dan surat keterangan bahwa sudah memenuhi syarat itu, tetapi tetap masuk dalam tantangan. Baik. Nah, kalau misalnya mereka dalam Baik. Terima kasih Pak Heru atas informasinya, dan mohon maaf jika ada kendala dalam audio, tapi ini juga menjadi salah satu pesan bagi semua orang bahwa di situasi gawat darurat seperti ini ada baiknya kita kalau mau beli makanan tuh dibawa pulang, makan di rumah saja lebih aman. Ya, kalaupun ingin membawa pulang jangan lupa menyemprotkan terlebih dahulu bungkus plastiknya dengan cairan disinfektan agar tidak terpapar ya virus-virus dari luar. Betul sekali. Baik, pemirsa. Puluhan warga Karanganyar, Lebak, Banten kabur ke hutan karena takut dites swab. Padahal kedatangan petugas hanya untuk memberikan layanan kesehatan untuk menghindari penumpukan warga saat hendak berobat di puskesmas.
Puluhan warga Karanganyar di Lebak, Banten ini berkumpul di hutan. Bukan untuk piknik. Tapi mereka ini justru kabur karena takut dites COVID-19. Sebelumnya beredar kabar akan adanya petugas dengan pakaian lengkap protokol kesehatan COVID-19 yang akan memeriksa kesehatan warga desa. Ternyata kenyataannya hanya ada 2 petugas puskesmas yang keliling ke rumah warga. Itu pun mereka hanya membawa alat pengecekan gula darah dan alat pengecekan tekanan darah. Mereka justru sempat kebingungan karena saat tiba, kampung Karanganyar justru terlihat sepi. Disangka warga itu dipemeriksa paksa. Terus katanya dicolok hidungnya. Itu kadang-kadang pada lari kemana, Pak? Ya orang ada yang ke kebun, ada yang ngumpet di rumah. Wah, sayang juga ya kalau sampai warga setakut itu. Padahal petugas hanya memberi sosialisasi pencegahan COVID-19 agar tak lebih banyak lagi warga yang terpapar. Kita kasih sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak ketakutan. Tapi dengan tidak ketakutan, tetap waspada, selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan selalu, setiap beraktivitas dan setelah beraktivitas. Itu saja, jadi biar masyarakat pun tenang gitu. Jadi tak ada dari puskesmas tidak ketakutan. Sekarang kan masih banyak masyarakat yang ngerasanya takut gitu. Ya, pemeriksaan kesehatan diperlukan agar penyebaran COVID-19 bisa dihentikan. Jadi, tak perlu takut lagi ya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jelang penerapan PSBB total pada 14 September mendatang, pemerintah mulai memperketat protokol kesehatan di sejumlah kawasan. Polri menggelar inspeksi mendadak protokol kesehatan di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wakapolri dan jajarannya menginspeksi Stasiun Tanah Abang yang selalu sibuk oleh aktivitas penumpang KRL dari warga luar DKI Jakarta. Dalam sidaknya, Gatot mengamati penggunaan masker serta protokol kesehatan yang disiapkan oleh pihak Stasiun Tanah Abang dalam menerapkan pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam 1 minggu ke depan, Polri bersama TNI dan Satpol PP juga akan melakukan operasi simpatik penggunaan masker dengan sanksi awal teguran dan sosial. Bagaimana kita bergerak secara masif, secara bersama-sama agar masyarakat itu patuh ya, dan disiplin di dalam menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan. Tadi saya lihat di sini lengkap semua itu. Ada tempat mencuci tangan ya, lengkap semua. Menjaga jaraknya ada. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan menarik rem darurat untuk memutus rantai persebaran COVID-19 setelah kasus makin meningkat. Aktivitas masyarakat akan dibatasi seperti penerapan PSBB di masa awal pandemi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat penanganan COVID-19 di ibu kota. Setelah beberapa bulan terakhir diterapkan PSBB transisi, Jakarta kini kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang ketat. Keputusan diambil Pemprov DKI dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. Dengan diterapkan PSBB ketat, Gubernur Anies mewajibkan sebagian besar perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home. Jadi prinsipnya mulai Senin tanggal 14 September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi.
Dengan diterapkannya PSBB ketat, ada aturan yang kembali berlaku. Di antaranya adalah tempat hiburan yang kembali ditutup. Ditiadakannya sistem ganjil genap hingga rumah makan yang tidak boleh melayani makan di tempat. Sementara ada 11 bidang usaha yang boleh tetap beroperasi selama PSBB ketat diberlakukan. Sementara penerapan kembali PSBB ketat disambut beragam masyarakat. Namun bagi sejumlah pemilik usaha kecil, PSBB ketat dinilai akan membuat usaha mereka terancam gulung tikar. Sepi dagangannya, soalnya orang takut makan lagi. Jadi kalau orang sekarang walaupun boleh makan, orang pun udah tahu diri, nggak mau juga rapat-rapat makannya. Jadi sekarang tambah udah mulai orang makan, adalah satu-satu masuk. Kalau nggak ada ya tambah sepi lagi, gitu. Sebelumnya PSBB transisi diberlakukan sejak 5 Juni 2020 dan kembali menggerakkan ekonomi di ibu kota. Namun selama PSBB transisi, jumlah kematian bertambah cepat, meski case fatality rate di bawah nasional dan global. Sementara itu pemakaman dengan prosedur COVID-19 juga meningkat. Bahkan jika PSBB total tidak diberlakukan segera, Gubernur Anies menyatakan tempat tidur untuk pasien COVID-19 akan penuh pada 17 September mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan aktivitas perkantoran tetap berjalan. Namun, aktivitas perkantoran pemerintah maupun swasta dibatasi dengan pembagian kerja antara bekerja di rumah dan bekerja di kantor. Di kantor, pemerintah tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Menpan RB, sehingga pemerintah mengatur antara work from home dan work from office. Dan tentunya kalau untuk bekerja perkantoran tetap disiapkan flexible working, jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Nanti tentu presentasinya akan ditentukan dan pemerintah juga akan menggelar operasi justisi, yaitu operasi yang akan mengetatkan kedisiplinan masyarakat. Dan ini tadi sudah dirapatkan juga dalam komite yang melibatkan